Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 62. Biarpun Nurseta dan kawan-kawannya berusaha mengejar, namun mereka tertinggal jauh dan akhirnya bayangan ayah dan anak itu pun lenyap. Nurseta tentu saja merasa kecewa sekali, akan tetapi dia agak terhibur karena dapat membunuh si kedok hitam yang tidak nampak muncul kembali. Tentu orang rahasia itu telah tenggelam dan mayatnya menjadi makan ikan, pikirnya. Dia pun mengajak kawan-kawannya kembali untuk membantu pasukan Ponorogo yang sedang menghimpit dan mendesak pasukan Mataram. Pasukan Mataram benar-benar terhimpit dan disergap di luar sangkaan mereka sehingga berantakan. Apalagi setelah Kisinduening dan Mawarsih tidak terdapat di antara mereka, semangat para perwira juga mengendur dan akhirnya, pasukan itu terpaksa mundur dan keluar dari daerah Ponorogo dengan menderita kekalahan besar. Banyak di antara mereka yang terluka atau tewas. Mataram menderita kekalahan dari Ponorogo dalam pertempuran pertama. Sukar untuk dipercaya. Dan gegerlah Mataram ketika pasukannya pulang menderita kekalahan. Sang Prabu Hanyokowati segera mengumpulkan seluruh senopati dan menteri untuk mengadakan perundingan. Dalam pertemuan inilah Sang Prabu Hanyokowati dan para senopati mendengar keterangan Kisinduening tentang pengkhianatan yang dilakukan Nurseta. Jahanam! Kalau begitu, suara yang kita dengar malam itu benar adanya. Si keparat Nurseta? Sang Prabu dengan muka murka lalu memerintahkan kepada seorang senopati. Bawa pasukan dan gempur Kademangan Praban. Tangkap Ki Demang Padang Suta dan seluruh keluarganya. Akan tetapi Kisinduening cepat menyembah dan berkata, ampun, si Baginda. Hamba sudah mengirim penyelidik ke sana, dan ternyata bahwa Ki Demang Padang Suta beserta seluruh pengikutnya juga sudah meninggalkan Kademangan dan membantu Ponorogo. Sang Prabu Hanyokowati mengepal tangan kanannya. Wajahnya kemarahan karena dia benar-benar merasa terhina dan tertipu. Melihat Sri Baginda marah-marah, para senopati tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Pada saat itu, seorang di antara para pangeran yang ikut hadir dalam rapat penting itu berkata, Kanjeng Rama, perkenankan hamba sekarang juga membawa pasukan besar menyerbu Ponorogo membalas atas kekalahan pasukan. Semua orang memandang kepada pembicara. Dia adalah Raden Mas Menang, pangeran kedua yang memang berwatak keras. Sang Prabu Hanyokowati atau Raden Mas Jolang mempunyai 5 orang anak, 4 pangeran dan seorang puteri. 4 pangeran itu adalah Raden Mas Rangsang, Raden Mas Menang, Raden Mas Martapura, dan Raden Mas Cakra. Adapun putrinya bernama Ratu Pandan. Yang diangkat menjadi pangeran mahkota adalah putranya yang ketiga, yaitu Raden Mas Martapura sesuai dengan janji yang pernah diucapkan Sang Prabu, disaksikan oleh semua keluarganya. Sang Prabu menggeleng kepala. Tidak usah engkau yang maju menaklukkan Ponorogo, putraku. Masih banyak senopati tangguh di Mataram. Kalau kita dikalahkan dalam penyerbuan pertama, hal itu hanya dapat terjadi karena kita dikhianati si Jahanam Nurseta. Aku sudah mengambil keputusan untuk memimpin sendiri pasukan besar, menundukkan bukan hanya Ponorogo, melainkan seluruh Jawa Timur, Kediri, Kertasana, Wirasaba, Surabaya, Gresik. Pendeknya, sebelum seluruh Jawa Timur kembali mengakui kedaulatan Mataram, aku tidak akan kembali. Mendengar pernyataan penuh semangat dari Sang Prabu Hanyokowati, para senopati menunduk. Para pangeran diam-diam tidak menyetujui tekad ayah mereka yang sudah berusia lanjut itu, akan tetapi mereka pun tidak berani membantah karena maklum bahwa Sang Prabu Hanyokowati sedang marah karena kekalahan dalam pertempuran pertama melawan Ponorogo itu. Sang Prabu Hanyokowati lalu memerintah kepada Kisinduening untuk menyusun bala tentara baru yang lengkap dan gemblengan. Dia tidak mau gagal lagi, maka hanya para senopati tua yang sudah dia ketahui kesetiaannya saja yang diserahi tugas menyusun pasukan, membantu Kisinduening. Pasukan itu harus siap dalam waktu 3 bulan, karena penyusunan kekuatan pasukan itu bukan hanya untuk menyerbu Ponorogo, melainkan untuk terus melakukan perjalanan atau gerakan menaklukkan daerah-daerah yang memberontak. Setelah pertemuan dibubarkan, Kisinduening mengajak semua senopati untuk berunding dan membicarakan pembagian tugas dan pelaksanaan perintah Sang Prabu. Kemudian, matahari telah condong ke barat ketika akhirnya Kisinduening pulang ke rumahnya.
Dia menjadi pejuang sukarela, tidak menerima kedudukan senopati, dan menyerahkan penyusunan pasukan kepada para senopati yang dia percaya benar. Setibanya di rumah, putrinya sudah menanti. Melihat betapa Mawarsi semenjak pulang ke Mataram nampak selalu murung dan berduka, hanya bersemangat kalau mendengar rencana penyerbuan kembali ke Ponorogo, diam-diam Ki Sinduening merasa khawatir juga. Teringat dia betapa Mawarsi hampir tidak mau lari meninggalkan si kedok hitam yang terpelanting ke dalam sungai dan hanyut, bahkan tidak nampak lagi. Dia yang memaksa putrinya itu untuk berlari terus, mempergunakan Aji Tunggang Maruta sehingga mereka terlepas dari pengejaran Nurseta dan kawan-kawannya. Mawarsi melarikan diri sambil membiarkan tangannya digandeng ayahnya, dan ia pun menangis sepanjang jalan. Bagaimana keputusan yang diambil dalam rapat tadi, Bapak? Apakah kita akan segera menyerang Ponorogo lagi untuk membalas kekalahan kita? Tanya Mawarsi, dan tiba-tiba wajah yang muram itu berseri dan pandang matanya penuh gairah. Ki Sinduening tersenyum. Biasanya, sikap putrinya tidak begitu. Kalau dia pulang, dalam keadaan bagaimanapun juga, Mawarsi akan lebih dahulu melayaninya, mengambilkan minum, mengambilkan baju pengganti dan sebagainya. Akan tetapi sekarang, begitu datang sudah dihujani pertanyaan yang dilakukan penuh semangat, tentu saja Sang Prabu akan memimpin lagi pasukan untuk menyerbu Ponorogo yang memberontak. Bagus. Kapan, Bapak? Besok pagi? Kita harus bersiap-siap, kata Mawarsi bersemangat dan wajahnya kini berseri. Kenapa begitu tergesa-gesa, Cahayu? Sang Prabu berkehendak agar dipersiapkan pasukan besar, bukan hanya untuk menundukkan Ponorogo, juga daerah lainnya di Jawa Timur. Karena itu, pasukan besar dan lengkap harus disusun dan para senopati diberi waktu 3 bulan. Sepasang mata yang indah itu bersinar tajam itu terbelalak. 3 bulan? Kenapa begitu lama, Bapak? Kalau begitu, sebaiknya kalau aku pergi lebih dulu ke sana, melakukan penyelidikan dan mempelajari kekuatan musuh. Jangan. Dini. Jangan kau pergi. Semua orang sudah mengenalmu, mengenal kita. Biar engkau menyemar sekalipun, karena engkau pernah membikin geger Ponorogo ketika menolongku dari tahanan, maka begitu engkau muncul, mereka tentu akan mengenalmu dan menangkapmu. Jangan memancing-mancing bahaya, tunggu saja sampai ada perintah Sri Baginda dan kita akan melakukan penyerangan kedua yang harus dan pasti berhasil. Akan tetapi, kuharap dalam penyerangan nanti, biar aku saja yang maju, Mawar. Engkau tinggallah di rumah, engkau seorang gadis, seorang wanita. Bahkan engkau sudah remaja putri. Hatiku akan merasa tentram melaksanakan tugas mengikuti Sang Prabu andai kata engkau telah mempunyai sisihan, telah mempunyai sandaran, yaitu seorang suami. Ah, Bapak! Mawarsi berseru, kedua pipinya kemerahan. Kenapa, Mawar? Engkau sudah dewasa, sudah sepantasnya kalau engkau menikah, dan terus terang saja, bapakmu ini sudah ingin sekali engkau menikah, sudah ingin sekali mempunyai mantu. Kenapa Bapak tidak juga jerah? Bapak pernah berniat menjodohkan aku dengan Nurseta dan apa jadinya? Untung sekali hal itu belum terjadi, kalau sudah, bukankah hidupku akan menderita sekali, mempunyai seorang suami yang menjadi pengkhianat? Harap Bapak tidak tergesa-gesa, kalau salah pilih, berarti menjerumuskan aku ke dalam lembah kesengsaraan.